Informasi geospasial itu sebetulnya sudah lekat di kehidupan sehari-hari kita, mulai dari Google Maps, WhatsApp. Bapak Ibu di sini kalau share location pakai apa? WhatsApp ya. Nah, share location, lokasi, posisi itu informasi geospasial. Nah, bagaimana informasi geospasial di kebencanaan? Baik, kita mulai dari Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini tentang kebencanaan. Jadi kalau kita lihat, bencana itu dibagi menjadi 3: bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam kita tahu ada Gunung Merapi, erupsi Gunung Merapi, kemudian tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Bencana non alam tentang kemarin itu COVID-19 non alam. Kemudian bencana sosial yang diakibatkan oleh manusia, kerusuhan dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia itu suatu untuk menanggulangi, untuk mitigasi terkait bencana itu tidak dilakukan oleh satu instansi. Yang kita tahu BNPB itu pasti di mana-mana ada bencana BNPB. Tapi BIG juga ada di situ. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sugeng tadi, BIG hadir di awal menyediakan peta dasar untuk terkait bencana. Selain itu, BIG juga ada dari SDM, BMKG, TNI Polri, dan lain sebagainya. Dan mungkin masih ada lagi yang belum ada logonya di paparan ini. Kalau kita tahu, yang saya tanya, ini Bapak Ibu di sini tahu nggak ini gambar apa? Gambar apa? Kayak gambar ular tapi warna merah. Kalau kita lihat di sini, kita nggak tahu ini gambar apa. Tapi kalau saya next, nah, ini adalah Ring of Fire. Ya, kalau kita lihat Ring of Fire di TV itu ada Ring of Fire, berita-berita Ring of Fire. Jadi Indonesia itu dilewati oleh Ring of Fire. Tuh, kalau kita lihat di situ, Indonesia jadi wilayah yang rawan bencana, erupsi, gempa bumi, Ring of Fire. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita tidak bisa tahu itu apa, tapi yang kedua kita tahu karena apa? Karena ada dasar petanya di belakang. Nah, itulah BIG berperan di situ. Petanya seperti apa? Ini peta NKRI yang seperti tadi di situ peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan ini bisa Bapak Ibu download gratis di websitenya BIG, big.go.id. Kalau mau bisa download di website gratis, dicetak sendiri, dipajang di rumah atau di kantor. Di situ letak lokasi Kabupaten Karo, di Tanah Karo. Nah, kita sekarang tes dulu. Bapak Ibu di sini sudah hafal belum wilayah administrasi Karo ini berbatasan dengan mana saja? Kalau A, ada yang tahu dengan mana? Kabupaten Karo dengan mana di A? Nggak tahu, Bu. Coba kita buka. Aceh Tenggara. Kalau di B, utaranya di atas ini. Jadi Karo berarti di utaranya apa? Ada yang tahu apa? Betul, Pak. Angkat. Kemudian yang C. Betul, dari Sedang. Pak Jani ini pasti hafal ini. Kalau di D, Simalungun. Di E, Dairi, kemudian di F, Kota Sebulu Salam, di G, Aceh Selatan. Jadi kita harus tahu wilayah kita, Kabupaten Karo ini berbatasan dengan mana saja. Nah, Kabupaten Karo secara topografi itu berupa pegunungan, kemudian lereng gunung api. Ya, intinya apa? Ada erupsi gunung, banjir dan longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang harus kita waspadai.
Kalau kita tahu Gunung Sinabung ini punya riwayat dari tahun 2010 sampai dengan 2019 itu rawan. Kemudian ini data dari BNPB bencana di Indonesia tahun 2020 ada sekian meninggal, kemudian menderita, ada mengungsi sekian juta. Jadi memang Indonesia ada banyak sekali bencana. Kemudian di tahun 2021 meningkat, dan di tahun 2022 cukup turun, tapi juga masih banyak. Nah, untuk di Sumatera Utara ternyata bencana alam yang beberapa terjadi adalah banjir, tanah longsor, kemudian puting beliung, kekeringan, karhutla, dan gempa bumi. Kemudian untuk di Karo, ini berdasarkan catatan dari BNPB, di tahun 2023 itu ada kebakaran hutan sebanyak 3 kasus di Kecamatan Merek. Gitu. Nah, kemudian peran informasi geospasial itu apa sebetulnya? Ada 3 hal yang menjadi peran. Seperti yang disampaikan tadi, yang pertama adalah tentang mitigasi. Sebelum kejadian kita harus persiapan. Kemudian yang kedua, saat kejadian bencananya. Kemudian yang ketiga, saat rehabilitasinya, penanganan pasca bencana terjadi. Untuk yang mitigasi bencana, kita mensupport peta dasar untuk dibuatkan peta rawan bencana. Ini sumbernya dari bnpb.go.id. Kemudian yang kedua, kita melakukan rapid mapping atau pemetaan cepat untuk area terdampak, kemudian untuk lokasi dan rute SAR. Ini contohnya, ini contoh di yang peta area terdampak longsor akibat gempa dan potensi longsor lanjutan di Kabupaten Cianjur. Di tahun 2022 BIG hadir saat gempa terjadi, dan BIG melakukan pemetaan cepat atau rapid mapping. Untuk apa dilakukan? Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kerusakan. Kemudian yang ketiga, penanganan pasca bencana untuk pemulihan wilayah dan pemetaan kerusakan. Ini adalah wilayah administrasi dari Kabupaten Karo, terdiri dari 17 kecamatan, 10 kelurahan dan 259 desa. Kenapa ini saya tampilkan? Karena Bapak Ibu di sini itu harus tahu wilayah, cakupan wilayahnya itu di mana. Nah, ini data yang ada di BIG untuk batas desa kelurahan di Kabupaten Karo. Dan ini sudah dilaksanakan deliniasi batas desa kelurahan di tahun 2018. BIG hadir ke sini di tahun itu, barangkali Bapak Ibu ada yang waktu itu mengikuti kegiatannya tahun 2018 untuk melakukan deliniasi di mana batas wilayah desa kelurahannya. Tapi ini masih indikatif. Kenapa indikatif? Karena belum ada berita acara kesepakatan. Karena berdasarkan Permendagri 45 2016 bahwa batas desa kelurahan itu harus ada kesepakatan antara 2 desa atau 2 kelurahan. Tujuannya apa? Adalah tertib administrasi dan kejelasan dan kepastian hukum. Kemudian implementasinya apa? Implementasinya adalah di pembangunan desa. Bagaimana desa bisa terbangun?
kalau batasnya sendiri nggak jelas. Bagaimana bila bencana terjadi di perbatasan? Makanya dimulai dari kejelasan batas wilayah, barulah kita bisa melakukan pemetaan apapun itu, rawan bencana, peta dasar, batasnya harus jelas dulu. Dan implikasinya adalah kejelasan dari status hukum suatu desa. Hubungannya adalah ke dana desa. Nah, untuk status batas wilayah desa itu yang tadi saya jelaskan indikatif, tujuannya adalah supaya definitif yang memiliki aspek teknis, garisnya ada, dan aspek legal, berita acaranya ada. Tidak bisa langsung, tapi harus ada tahapan proses, mulai penetapan, penegasan, dan peraturan bupati. Ini adalah hasilnya, hasil contoh batas desa. Ini adalah contoh hasil batas desa, peta batas desa kelurahan, desa. Dan ada titik-titik batasnya yang berkoordinat. Kenapa saya di sini menjelaskan batas desa? Karena begini. Ini mohon maaf, kita nggak mau terjadi bencana. Contohnya di Aceh, habis semua waktu rehabilitasi, rekonstruksi ulang. Tahu nggak batasnya di mana? Dulu batas di sungai, dulu batas di saluran, di jalan. Sekarang nggak ada. Dulu rumah saya di situ, sampingnya rumah si A. Dulu ada kantor kepala desa, sudah habis. Bagaimana rekonstruksinya? Ya dengan titik-titik koordinat tadi. Begitu. Kemudian ini berita acara kesepakatan yang ditandangani ketua desa, dan targetnya adalah peraturan bupati. Nah, peran masyarakat itu apa? Peran masyarakat yang pertama itu adalah kesadaran. Yang pertama kali itu bukan masyarakat harus A, harus B, harus C, tapi kesadaran. Kesadaran Bapak Ibu di sini bahwa kita berada di wilayah Indonesia, harus wilayah yang memang contoh ada Gunung Sinabung, kita harus aware tentang itu. Caranya gimana? Ya, yang punya sosial media follow BNPB, follow BMKG. Peringatan-peringatan dini bencana itu di follow semua. Itu yang penting. Jadi begitu ada informasi siaga, langsung cepat evakuasi. Yang kedua, pemantauan pelaporan dini. Ada kebakaran hutan misalkan, dilaporkan. Kemudian evakuasi dan saling bantu tentunya. Dan yang terakhir tentunya tegaskan batas wilayah administrasi supaya ke depan jelas wilayahnya tetap di situ meskipun objeknya sudah tidak ada. Ini saya dapatkan gambar dari internet. Ternyata di Kabupaten Karo, Brastagi, di Tanah Karo ini wisatanya itu sangat banyak. Dan saya menyesal kenapa baru sekarang saya datang ke sini. Tepuk tangan untuk Kabupaten Karo. Ini salah satu surganya Indonesia di sini. Dan saya tidak akan pernah melupakan ini kunjungan pertama, dan pastinya insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan berkunjung ke sini lagi. Bencana alam tidak pandang orang, oranglah yang harus memandang dan bersikap terhadap alam. Terima kasih, saya Ardiawan Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiawan Jati terkait dengan pemaparan Badan Informasi Geospasial.
Dan selanjutnya yaitu pemaparan Forum Fasilitator Ketangguhan Bencana Provinsi Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh Bapak Rulianto. Kepada Bapak Rulianto kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Berjuang. Selamat pagi. Semangat namanya. Tanam binang rapat-rapat agar puyuh tak dapat berlari. Karena salam saya jauh kurang semangat, saya ulangi 5 kali lagi. Kebanyakan Pak. Selamat pagi. Nah, supaya semangat kita di kebencanaan punya semangat begini. Selamat pagi, pagi luar biasa. Ya. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan dulu semua ya. Pertama sekali yang saya hormati yaitu tentunya Badan Informasi Geospasial Pak Sugeng Riyadi bersama rombongan, juga tadi Pak Ardiawan Jati yang telah hadir di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini. Ini yang pertama ya Pak ya. Selamat datang di Kota Dingin. Yang kedua tentunya wakil rakyat kita di DPR RI yaitu Bapak Nasir Bahar SI, Komisi 7 DPR RI. Dan yang ketiga yaitu abangda kita Bang Jani Sembiring. Tepuk tangan buat Bang Jani. Saya agak curiga nih Bang Jani. Semua biru, abang hitam katanya. Belum dapat baju kata panitia. Nanti dibagi ya. Tapi baju tak menentukan arah ya kan. Tapi hatinya sudah biru. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya seperti tadi kata Pak Ardiawan Jati, bukan mengajari ikan berenang, tapi kita lebih kepada belajar bersama. Izin saya sendiri Pak Jati, Pak Sugeng. Mbak, tolong didokumentasikan Mbak, boleh Mbak tolong ya. Sepuasnya Mbak aja lah, bagaimana ya? Maksudnya fotonya. Berat. Kalau tadi Pak Jati lebih kepada teknis dan gambar-gambar, lebih kepada data-data. Kita terima kasih karena BNPB, BPBD itu sangat membutuhkan peta dasar dalam hal pemetaan kebencanaan. Berbicara bencana